Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak cerdas Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 semester 1. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 2. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Contohnya, batang tumbuhan bergerak mengikuti arah sinar matahari. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Sekarang kita akan mempelajari alat pernapasan pada tumbuhan. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Ya, alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata atau mulut daun. Nah, kalian juga dapat menyebutkan alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan. Contohnya yaitu kulit pada cacing, trakea pada serangga, paru-paru dibantu pundi-pundi udara pada burung, paru-paru dan kulit pada katak, paru-paru pada kelelawar, ular, tikus. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Ya, tinggi badanku bertambah dibandingkan saat masih kelas 1. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu. Ini hanya salah satu contohnya, yaitu pertumbuhan pada ayam. Ayam berasal dari telur atau zigot yang dierami oleh induknya selama 21 hari. Kemudian menetas menjadi anak ayam. Setelah mengalami pertumbuhan ukuran tubuh, yaitu besar, tinggi, dan berat, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ini ada beberapa contoh nama makhluk hidup beserta cara berkembang biaknya, yaitu ayam berkembang biak dengan bertelur, kucing berkembang biak dengan melahirkan, bebek berkembang biak dengan bertelur, sapi berkembang biak dengan melahirkan, kambing berkembang biak dengan melahirkan. Nah, kalian bisa menyebutkan 5 contoh makhluk hidup yang lain beserta cara berkembang biaknya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari,
atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Contoh lainnya yaitu daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, setelah mengamati teks tersebut, kita dapat menyebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya yaitu bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsang. Berikut ada 5 kata yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, bergerak. Nah, kalian buat kalimat berdasarkan kata-kata tersebut. Contohnya, nomor 1 kalimat menggunakan kata berkembang biak, yaitu ayam berkembang biak dengan bertelur. 2. Menggunakan kata makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk tumbuh. 3. Menggunakan kata tumbuh. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. 4. Menggunakan kata bernapas. Cacing bernapas dengan kulit. Nomor 5. Menggunakan kata bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda. Nah, kalian bisa membuat kalimat yang lainnya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti berikut ini. Yang pertama, berjalan ke samping kiri. 2. Berjalan ke samping kanan. 3. Berjalan ke depan. 4. Berjalan ke belakang. 5. Berlari ke depan. 6. Berlari ke belakang. 7. Berlari ke samping kanan. 8. Berlari ke samping kiri. 9. Berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari. Tahapannya yaitu 1. Buatlah barisan di depan garis awal. 2. Kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. 3. Berikutnya siswa berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. 4. Kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish. 5. Dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan.
Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Hal yang dapat dilakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup diantaranya: 1. Memberi makan hewan peliharaan seperti ayam, kucing, sapi, dan kambing. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Merawat tumbuhan dengan menyirami dan memberi pupuk agar tumbuh subur. Kalian juga dapat menyebutkan cara mensyukuri keragaman makhluk hidup yang lainnya. Sekian dulu pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semangat belajar anak-anak cerdas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.